Halo Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya Alexander. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai Samatha Bhawana dan juga Vipassana Bhawana. Yuk kita langsung aja ke inti videonya. Jadi sebelum memahami Samatha Bhawana dan Vipassana Bhawana, penting untuk dapat membedakan antara meditasi, samadhi, dan juga bhawana. Meditasi adalah latihan batin untuk menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan mengembangkan kesadaran. Kemudian samadhi adalah konsentrasi batin yang stabil dan juga mendalam. Samadhi sendiri merupakan hasil dari meditasi yang terfokus. Kemudian bhawana, yang berarti pengembangan, merupakan proses membina kualitas batin, baik ketenangan maupun wawasan. Ketiganya saling terkait, tetap memiliki fokus berbeda. Meditasi adalah praktik, sedangkan samadhi adalah hasil konsentrasi, dan bhawana adalah proses membina batin agar berkembang secara sistematis. Samatha Bhawana bertujuan untuk menenangkan pikiran dan menciptakan kedamaian batin. Kata samatha berarti ketenangan dan ketentraman. Pikiran manusia cenderung gelisah, penuh kekhawatiran, keinginan, dan rangsangan luar. Latihan Samatha Bhawana membantu pikiran tetap fokus pada satu objek meditasi, sehingga gelombang batin yang kacau dapat dikendalikan. Praktik ini menjadi fondasi sebelum melakukan Vipassana Bhawana, karena pengamatan fenomena memerlukan batin yang tenang dan juga stabil. Kemudian manfaat Samatha Bhawana sangatlah luas. Ia bisa menenangkan stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga membantu menghadapi emosi negatif dengan bijak. Praktisi yang rutin melaporkan kemampuan fokus yang meningkat, sehingga pekerjaan, belajar, dan aktivitas kreatif menjadi lebih efisien. Batin yang stabil juga membantu menghadapi konflik dan situasi sulit dengan lebih bijak. Selain itu, pikiran yang tenang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan dengan lebih jernih, melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih luas, dan juga mengurangi reaksi impulsif yang sering menimbulkan kesulitan. Pemilihan objek meditasi sangatlah penting. Objek bisa berupa pernafasan, cahaya, tubuh, mantra, atau citra visual tertentu. Pemilihan disesuaikan dengan watak dan kondisi praktisi. Bagi mereka yang gelisah atau cemas, fokus pada pernafasan membantu menenangkan pikiran dengan cepat. Kemudian bagi mereka yang emosional atau sering terganggu oleh pikiran liar, visualisasi atau mantra lebih efektif. Objek yang tepat memungkinkan perhatian bertahan lebih lama dan membuat praktik bisa lebih terfokus. Beberapa praktisi juga menggunakan kombinasi objek, misalnya pernafasan sambil memvisualisasikan cahaya untuk membantu batin tetap stabil lebih lama. Kemudian selama latihan muncul berbagai halangan. Rintangan ini termasuk kantuk, kebosanan, rasa gelisah, kemarahan, ketakutan, ketidaknyamanan fisik, atau munculnya pikiran liar yang mengganggu konsentrasi. Strategi untuk mengatasinya antara lain yaitu memperbaiki postur duduk, kemudian menyesuaikan waktu latihan, dan mengatur pernafasan dengan sadar, ataupun mengganti objek meditasi jika perlu. Mengamati halangan dengan kesadaran penuh tanpa menilai diri sendiri menjadikan setiap gangguan bagian dari latihan sangatlah penting untuk mengembangkan sikap sabar dan juga konsisten. Karena beberapa halangan muncul berulang kali dan hanya bisa diatasi melalui latihan yang terus-menerus. Pencapaian Samatha Bhawana terlihat dari ketenangan batin, fokus yang meningkat, dan pengendalian diri atas emosi. Pada tingkat lanjutannya, praktisi dapat mencapai jhana, di mana kondisi konsentrasi mendalam yang ditandai dengan kedamaian batin, kebahagiaan, dan stabilitas pikiran. Jhana bukan sekedar pengalaman nyaman. Ia memungkinkan praktisi mengamati pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa terikat. Dalam tahap ini, batin menjadi sangat stabil, gangguan hampir tidak muncul, dan seseorang bisa merasakan ketenangan yang mendalam, seolah berada di luar kebisingan dunia. Jhana juga mempersiapkan praktisi untuk memahami fenomena kehidupan lebih jernih melalui Vipassana Bhawana. Samatha Bhawana mengajarkan disiplin batin. Latihan rutin membantu mengenali pola pikir yang mengganggu, menenangkan diri saat emosi muncul,
dan mengarahkan perhatian dengan sadar. Efeknya tidak terbatas pada meditasi formal. Praktik ini berdampak positif pada kehidupan sehari-hari, kemudian pekerjaan dan juga hubungan sosial. Misalnya, seseorang yang melatih samatha bhawana akan lebih sabar menghadapi anak-anak, lebih tenang dalam rapat kerja, dan mampu mengambil keputusan penting dengan lebih bijak. Samatha bhawana bukan hanya teknik relaksasi ataupun konsentrasi. Ia adalah latihan sistematis untuk menenangkan pikiran, membina kestabilan batin, dan membangun fondasi untuk pengamatan batin. Latihan ini mengajarkan hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menenangkan gelombang pikiran, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dengan latihan konsisten, batin bisa menjadi lebih kuat, tenang, dan juga fokus, siap untuk menghadapi tekanan hidup, serta mempersiapkan tahap berikutnya, yaitu vipassana bhawana untuk memahami hakikat kenyataan secara mendalam. Sekarang, sebelum memahami vipassana bhawana, penting untuk memahami hubungannya dengan samatha bhawana. Jadi, jika samatha bhawana menenangkan pikiran, maka vipassana bhawana berfokus pada wawasan atau pemahaman mendalam tentang kenyataan. Jadi kata vipassana sendiri berarti melihat secara jelas atau penetrasi batin untuk mengenali hakikat segala fenomena. Praktik ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman sejati tentang tubuh, pikiran, dan juga alam semesta. Vipassana bhawana bertujuan untuk membangun kesadaran penuh terhadap fenomena yang muncul dan juga lenyap. Hal ini mencakup pengamatan terhadap sensasi tubuh, perasaan, pikiran, dan pikiran reflektif, serta menyadari sifat sementara, tidak kekal, dan tidak melekat dari semua hal. Latihan ini memungkinkan praktisi untuk memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan tidak bisa dikontrol sepenuhnya, sehingga mengurangi keterikatan, ketakutan, dan juga penderitaan. Manfaat vipassana bhawana sangatlah luas. Praktisi bisa menjadi lebih sadar terhadap pola pikir, emosi, dan juga reaksi tubuhnya. Kesadaran ini membantu mengurangi kecemasan, kemarahan, ataupun rasa iri. Selain itu, latihan ini meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi sulit dengan lebih bijaksana, karena praktisi mampu melihat realitas secara lebih objektif. Dengan konsistensi, vipassana bhawana membangun kebijaksanaan batin yang mendalam, sehingga seseorang dapat membuat keputusan dengan lebih tepat dan menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Objek meditasi dalam vipassana bhawana seringkali berasal dari sensasi tubuh seperti perasaan panas, dingin, tekanan nyeri, ataupun gerakan nafas. Objek lain termasuk perasaan dan pikiran, mengamati muncul dan lenyapnya emosi, keinginan, dan pikiran reflektif. Praktik ini menekankan pengamatan tanpa melekat ataupun menolak, sehingga batin tetap seimbang. Kemudian pemilihan objek bisa disesuaikan dengan kemampuan praktisi menurut kondisi fisiknya dan pengalaman sebelumnya dalam meditasi. Selama praktik, terdapat halangan dan rintangan yang berbeda-beda dari samatha bhawana. Di antaranya pikiran liar, emosi kuat, rasa tidak nyaman fisik, ataupun gangguan lingkungan dapat muncul. Strategi mengatasinya antara lain fokus pada kesadaran saat ini, bernafas secara lebih sadar, dan mengamati fenomena tanpa menilai ataupun bereaksi. Penting untuk menghadapi rintangan dengan sikap penuh perhatian, menerima kenyataan batin apa adanya, dan membiarkan fenomena muncul dan hilang secara alami. Pencapaian dalam vipassana bhawana terlihat dari kemampuan praktisi untuk melihat fenomena secara objektif. Batin menjadi lebih tenang, reaksi emosional berkurang, dan keterikatan pada keinginan ataupun ketakutan menurun. Praktisi mampu menghadapi kesulitan dengan lebih bijak, menerima kenyataan hidup tanpa perlawanan, dan memahami sifat sementara segala hal. Pada tahap lanjut, praktisi dapat mencapai tingkatan wawasan yang lebih mendalam, menyadari hukum sebab akibat, dan memahami hubungan antara pikiran, tindakan, dan juga konsekuensinya. Posisi meditasi dalam vipassana bhawana penting untuk mendukung konsentrasi dan pengamatan. Duduk dengan postur tegak, nyaman, dan juga rileks, membantu pernafasan alami dan menjaga kesadaran tetap stabil.
Praktisi juga dapat melakukan meditasi berjalan untuk menyadari sensasi tubuh atau meditasi duduk sambil mengamati nafas dan sensasi internal. Variasi posisi ini membantu batin tetap waspada dan fokus, serta mengurangi kebosanan ataupun gangguan fisik. Vipassana Bhavana tidak hanya bermanfaat untuk meditasi formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran penuh, seseorang dapat melihat pola emosi, reaksi otomatis, dan kebiasaan pikiran, sehingga lebih mampu mengatur diri dan bertindak bijak. Latihan ini membangun kebijaksanaan praktis, bukan hanya pengalaman batin. Praktisi belajar menghadapi konflik, stres, dan perubahan hidup dengan stabilitas dan kesadaran. Vipassana menjadi tahap lanjutan setelah Samatha Bhavana. Batin yang tenang dari Samatha Bhavana memungkinkan pengamatan fenomena menjadi lebih jelas. Dengan kombinasi kedua latihan ini, praktisi memperoleh ketenangan dan juga kebijaksanaan yang menjadi fondasi untuk kehidupan yang lebih seimbang, damai, dan juga bijaksana. Latihan yang konsisten membantu menumbuhkan pemahaman mendalam tentang diri, hubungan dengan orang lain, dan sifat kehidupan secara keseluruhan. Dengan latihan Vipassana Bhavana, praktisi belajar menerima kenyataan apa adanya, melepaskan keterikatan, dan memahami sifat sementara semua hal. Ini membawa kedamaian batin yang stabil dan kemampuan untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Praktik ini mengajarkan bahwa kesadaran penuh adalah kunci membebaskan diri dari penderitaan dan mengembangkan kualitas batin yang luhur. Sekian dari saya Alexander, terima kasih telah menonton. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bye-bye.